my channel DNA.12 Educate. Today we are going to discuss a new topic in mathematics. The topic is pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan pecahan pada bentuk linier dan kuadrat. This video is presented by DNA.12 Education. Dari Matematika SMA, pertidaksamaan pecahan atau irasional pada bentuk linier dan kuadrat, bagian pertama. Oke, sebelumnya kita akan membahas dulu apa saja bentuk dari pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan memenuhi bentuk sebagai berikut. Yang pertama, fx per gx kurang dari 0. Atau yang kedua, fx per gx kurang sama dengan nx per mx. Pada fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx lebih besar dari 0, maka harus memenuhi syarat gx tidak boleh 0 agar pertidaksamaan ini bisa didefinisikan. Sedangkan pada bentuk yang ini, agar bisa didefinisikan, maka gx tidak boleh 0 dan mx tidak boleh 0. Jadi kesimpulannya adalah syarat umum dan mutlak pada pertidaksamaan pecahan yaitu penyebut tidak boleh 0. Itu jelas ya? Syarat umum dan mutlak pada pertidaksamaan pecahan yaitu penyebut tidak boleh 0. Ingat. Yuk kita lanjutkan. Bagaimana penyelesaian pertidaksamaan pecahan? Oke, apa saja sih tips dan trik menyelesaikan pertidaksamaan pecahan tersebut? Yuk kita ikuti tips dan triknya berikut ini. Yang pertama, usahakan koefisien x kuadratnya atau pangkat tertingginya adalah positif. Jika koefisien x kuadratnya belum positif atau pangkat tertingginya belum positif, maka kalikan dengan min 1 sehingga arah pertidaksamaannya berubah. Sekali lagi, kalikan dengan min 1 sehingga arah pertidaksamaannya berubah. Tips yang ketiga, lakukan pemindahan ruas ke sebelah kiri pada umumnya sehingga pertidaksamaan tersebut berbentuk kurang dari, lebih besar dari, kurang dari dan sama dengan, atau lebih besar sama dengan 0. Ya, penting diingat bukan kali silang. Ya, pada pertidaksamaan tidak boleh dilakukan kali silang karena bukan persamaan. Prinsip kali silang hanya boleh dilakukan pada persamaan. Jadi pada pertidaksamaan lakukan pemindahan ruas. Yang keempat, lakukan pemfaktoran jika ditemukan bentuk kuadrat agar berbentuk linier. Nah, pada tips yang keempat ini, pemfaktoran tersebut kamu bisa lakukan jika D lebih besar 0. Jika D kurang atau sama dengan 0, maka bentuk kuadrat tersebut diabaikan. Apa itu D? D sama dengan diskriminan
sama dengan B kuadrat min 4AC. Jelas ya? Jadi kalau ditemukan bentuk kuadrat, maka yang pertama dilakukan adalah uji diskriminan. Karena tidak semua pertidaksamaan pecahan pada bentuk kuadrat perlu diselesaikan. Jadi diuji dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, yang kelima, tentukan dan cari KPK dari setiap penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan KPK-nya. Yang keenam, cari pembuat nol. Setelah dicari pembuat nol, tentu lanjutannya adalah membuat garis bilangan. Setelah dibuat garis bilangan, tentunya dilanjutkan dengan uji dengan titik sembarang untuk mendapatkan tanda. Kenapa kita diperlukan titik sembarang untuk mengunci tanda? Karena dari sinilah kita akan temukan di mana saja daerah positif atau lebih besar, di mana saja daerah negatif atau daerah lebih kecil. Ini penting sekali ya. Nah, titik sembarang tersebut bukanlah si pembuat nol. Kamu harus uji titik atau angka yang lain pada pertidaksamaan terakhirnya. Yang ketujuh, cari daerah yang diminta sesuai soal. Ingat, jika pada soal diminta lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka yang harus diambil adalah daerah negatif. Sedangkan jika di soal diminta lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka yang diambil adalah daerah positif. Yang kedelapan, uji syarat. Nah, ini adalah uji tambahan. Kenapa? Karena ini pecahan. Syarat pecahan bisa didefinisikan jika penyebut tidak sama dengan nol. Ulangi, uji syarat yaitu penyebut tidak sama dengan nol. Ya. Nah, pastikan daerah-daerah yang kamu dapatkan pada himpunan penyelesaiannya harus memenuhi syarat nomor 8 ini. Setelah dilakukan uji syarat, kita masuk ke uji ke-9, yaitu uji kembali aturan nomor 7. Uji kembali aturan nomor 7 agar uji syarat bisa dipenuhi. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Cara menentukan daerah penyelesaian. Saya ulang kembali, cara menentukan daerah penyelesaian. Setelah memasukkan angka bebas ke pertidaksamaannya, maka akan didapatkan tanda sebagai berikut. Plus dan min secara selang-seling. Ulangi, plus dan min secara selang-seling. Jika soalnya bertanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, artinya ambil daerah arsiran positif. Ambil dan arsir daerah positif. Jika soalnya bertanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, artinya ambil dan arsir daerah negatif. Ulangi, ambil dan arsir daerah negatif. Ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi lebih besar artinya daerah positif, lebih kecil artinya daerah negatif. Oke ya? Yuk, cara menentukan bentuk himpunan penyelesaian. Ada dua tipe jawaban dalam pertidaksamaan. Yang pertama adalah saling apit. Nah, diagramnya seperti ini. Saling apit. Jika diapit oleh himpunan A dan B, maka jawaban dapat dituliskan sebagai berikut. Yaitu
X lebih besar sama dengan D dan X kurang sama dengan B. Artinya X-nya diapit, ya. Sedangkan yang kedua adalah saling menjauh. Perhatikan diagramnya, ya, saling menjauh. Maka jawaban dapat dituliskan sebagai berikut. X lebih kecil sama dengan A, karena makin ke kiri, makin kecil. Atau X lebih besar sama dengan B, makin ke kanan, berarti makin positif. Saya ulangi, X lebih kecil sama dengan A, atau X lebih besar sama dengan B. Penting diingat untuk bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat fx per gx kurang dari sesuatu atau fx per gx lebih besar dari sesuatu. Jika fx dan gx sudah linear, maka tinggal uji di garis bilangan. Ya, jelas ya. Ingat syaratnya gx tidak boleh 0. Jika fx dan gx masih dalam bentuk kuadrat, ingat, maka wajib uji diskriminan terlebih dahulu. Jika D kurang 0 atau D sama dengan 0, maka diabaikan saja. Saya ulangi, jika D kurang dari 0 atau D sama dengan 0, maka diabaikan saja. Nah ini dia. Jika D lebih besar 0, maka inilah yang wajib difaktorkan. Ulangi, jika D lebih besar dari 0, maka inilah yang wajib difaktorkan. Setelah itu, uji garis bilangan. Seperti biasa ya, uji garis bilangan. Dan jangan lupa syarat, Gx tidak boleh 0. Syarat Gx tidak boleh 0. Jadi, faktorkan saja yang mempunyai bentuk diskriminan lebih besar dari 0. Jelas sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Saya berikan kamu contoh soal pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X tambah 3 per 3X min 1 kurang dari 1 per X minus 5. X tambah 3 per 3X min 1 kurang dari 1 per X min 5. Kita jawab yuk. X tambah 3 per 3X min 1 kurang dari 1 per X min 5. Yang pertama dilakukan adalah lakukan pindah ruang supaya berbentuk kurang dari 0. Sehingga 1 per X min 5 akan dipindahkan ke kiri. Jadi X tambah 3 per 3X min 1 min 1 per X min 5 kurang dari 0. Kemudian yang kita lakukan adalah cari KPK penyebut. KPK-nya adalah 3X min 5 dikali X min 5. Perhatikan penyebutnya adalah yang pertama 3X min 1 dan yang kedua X min 5. Sehingga KPK-nya adalah 3X min 5 dikali X min 5. Jelas ya? Sehingga kita akan lakukan penyelesaian lanjutan seperti berikut. Dengan menyamakan penyebut menggunakan KPK yang sudah diketahui, maka kita dapatkan X tambah 3 X min 5 dikurang 1 dikali 3X min 1 per 3X min 1 X min 5 kurang dari 0. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sehingga kita dapatkan bentuknya yang lebih sederhana. X kuadrat min 2X min 15 min 3X tambah 1 per 3X min 1 X min 5. Dari mana didapatkan X kuadrat min 2X min 15?
dengan menggunakan kali pelangi ya, di X tambah 3 dan di X 5. Sedangkan min 3X tambah 1 didapatkan juga dari min 1 kali 3X dan min 1 kali min 1. Jelas ya? Yuk, sehingga kita dapatkan bentuknya adalah X kuadrat min 5X min 14 per 3X min 1 X min 5 kurang dari 0. Nah, bentuk kuadrat wajib difaktorkan. Tetapi ingat, terlebih dahulu kita harus uji diskriminan. Ternyata X kuadrat min 5X min 14 dengan uji diskriminan menghasilkan positif. Artinya lebih besar dari 0. Berarti kita akan lanjut dengan pemfaktoran. Oke, ini dia yang wajib difaktorkan. Menjadi X plus 2X min 7. Sedangkan untuk penyebut tetap 3X min 1 X min 5 kurang dari 0. Setelah semua bentuk linear, kita cari pembuat 0. Yaitu, ya, kita ambil saja bentuk-bentuk linearnya, kita pisah-pisahkan ya. Yang pertama, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Yang kedua, X min 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 7. Yang ketiga, 3X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan sepertiga. Yang keempat, X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Oke, jelas ya? Nah, setelah itu masukkan ke dalam uji garis bilangan. Oke, diperoleh garis bilangan seperti berikut dengan 4 pembuat 0, yaitu 2, sepertiga, 5, dan 7. Kita harus mengurutkannya dengan benar. Selanjutnya adalah memasukkan angka bebas. Tentunya bukan min 2, bukan sepertiga, bukan 5, dan bukan 7. Untuk mendapatkan tanda, ya, yang paling mudah adalah 0. Betul ya? 0 berada di antara min 2 dan sepertiga. Nah, ketika 0 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan terakhir, ingat ya, terakhir, didapatkan hasil yaitu negatif. Otomatis akan didapatkan tanda yang selang-seling. Jelas ya, selang-seling. Plus, min, plus, min, plus. Nah, kita lanjutkan. Pertidaksamaan terakhir itu adalah X plus 2 X min 7 per 3X min 1 X min 5 kurang dari 0. Sekarang kita pilih daerah negatif. Kenapa diminta daerah negatif? Karena soalnya meminta kurang dari 0. Ya, diminta adalah daerah lebih kecil. Nah, pada garis bilangan yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kita hanya mengambil daerah negatif. Ya, ini dia daerah negatifnya. Iya, oke. Jelas ya, daerah negatifnya. Jadi, himpunan penyelesaian sementara adalah, karena ini bentuknya mengapit, X lebih besar minus 2 dan X kurang sepertiga, atau X lebih besar dari 5 dan X kurang dari 7. Ulangi, X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari sepertiga, atau X lebih besar dari 5 dan X kurang dari 7. Ini adalah himpunan penyelesaian sementara. Kenapa disebut penyelesaian sementara? Karena kita belum memasukkan syarat. Untuk yang terakhir, kita cek syarat. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0. Sehingga 3X min 1, X min 5 tidak sama dengan 0. Artinya, X tidak boleh sepertiga dan X tidak boleh 5. Nah, ini penyebutnya. X tidak boleh sepertiga dan X tidak boleh 5.
Yuk kita uji kembali pada himpunan penyelesaian sementaranya. Nah, X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari sepertiga, atau X lebih besar dari 5 dan X kurang dari 7, kita uji apakah sepertiga dan X sama dengan 5 di dalamnya atau tidak. Ternyata sudah memenuhi bahwa di dalam himpunan penyelesaian sementara ini sudah tidak mengandung sepertiga dan sudah tidak mengandung X sama dengan 5. Jadi sudah memenuhi bahwa X tidak sama dengan sepertiga dan X tidak sama dengan 5 di dalam himpunan penyelesaian sementara. Sehingga himpunan penyelesaian finalnya adalah X lebih besar dari min 2 dan X kurang sepertiga, atau X lebih besar dari 5 dan X kurang dari 7. Ini dia himpunan penyelesaian final. Jadi himpunan penyelesaian final kita dapatkan setelah kita melakukan cek syarat. Ya, kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Ulangi, X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Ya, kita jawab. X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Karena kita temukan bentuk kuadrat, kita harus uji diskriminan dulu. Yang atas bentuknya kuadrat, pembilangnya, penyebutnya juga kuadrat. Berarti kita harus lakukan uji atas dan uji bawah. Untuk pembilang, D sama dengan B kuadrat min 4AC dengan memasukkan koefisien-koefisiennya min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 3 didapatkan 16. Berarti D lebih besar dari 0, memenuhi syarat untuk difaktorkan. Sedangkan pada penyebutnya, kita uji diskriminan lagi, B kuadrat min 4AC didapatkan 0 kuadrat min 4 kali 1 kali min 4 didapatkan plus 16. Juga D lebih besar dari 0, berarti memenuhi syarat untuk difaktorkan. Jelas sampai sini? Ingat, setiap bentuk kuadrat wajib diuji diskriminan dulu. Jika D kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka diabaikan, tidak perlu diproses lagi. Ya, oke, jelas? Lanjut. X kuadrat min 2X min 3 per X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0, difaktorkan agar berbentuk linier. Sehingga didapatkan untuk pembilang X min 3 X plus 1, untuk penyebut X min 2 X plus 2. Ya, yang untuk penyebut dengan garis sempurna ya, jangan lupa untuk garis sempurna. Setelah semua bentuk linear, kita cari pembuat 0, yaitu masing-masing kita pisahkan ya. X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Sedangkan X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Lihat ya. Yuk kita lanjutkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam uji garis bilangan ya, ke 4 pembuat 0 tersebut. Ini dia uji garis bilangan. Perhatikan semua dot atau noktahannya itu adalah hitam penuh. Kenapa? Karena pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Jelas ya. Kita masukkan angka-angkanya min 2, min 1, 2, dan 3. Oke, kita masukkan angka bebas sebagai cara untuk mendapatkan tanda. Ya. Kita masukkan angka bebas, yang paling mudah adalah 0. 0 di antara min 1 dan 2. Ya. Lalu 0 ini kita masukkan ke pertidaksamaannya. Ya. Ternyata dihasilkan positif.
Sehingga hasil selang-selingnya adalah plus, min, plus, min, plus. Jelas ya? Lanjut. Kita lanjutkan. Pada pertidaksamaan, terakhirnya adalah X min 3 per X plus 1. X min 3 X plus 1 per X min 2 X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, pada garis bilangan terakhir kita sudah temukan pembuat nolnya adalah min 2, min 1, 2, dan 3. Serta daerah-daerahnya, daerah plus, min, plusnya. Oke. Sekarang kita pilih daerah positif. Kenapa diminta daerah positif? Karena menurut soal yang diminta adalah daerah lebih besar. Daerah lebih besar artinya daerah positif. Ya, ini dia. Selain itu masih ada daerah positif yang lain. Ya. Dan ya. Jelas? Oke. Jadi himpunan penyelesaian sementara adalah X kurang sama dengan min 2, X lebih besar sama dengan min 1, dan X kurang sama dengan 2, atau X lebih besar sama dengan 3. Benar ya? Lanjut. Untuk yang terakhir kita cek syarat. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0, sehingga X min 2, X plus 2 tidak boleh 0. Artinya X tidak boleh 2 dan X tidak boleh minus 2. Ya, ini dia penyebutnya ya. Syarat X tidak boleh 2 dan X tidak boleh minus 2. Yuk kita uji kembali pada himpunan penyelesaian sementaranya. Pada himpunan penyelesaian sementara tercatat X kurang sama dengan min 2, X lebih besar sama dengan min 1, dan X lebih kecil sama dengan 2, atau X lebih besar sama dengan 3. Ternyata X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 ada di daerah himpunan penyelesaian sementara tersebut. Ya. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 masih ada di dalam himpunan penyelesaian sementara tersebut. Bagaimana menghilangkannya? Ya, sangat mudah. Kita hilangkan saja tanda sama dengan pada X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 pada himpunan penyelesaian sementaranya. Ulangi, hilangkan saja tanda sama dengan pada X lebih kecil sama dengan min 2 sehingga menjadi seperti berikut. Ya, dengan menghilangkan tanda sama dengan pada X lebih kecil sama dengan min 2 dan X lebih kecil sama dengan 2-nya, maka kita revisi. Kita revisi menjadi, nah, sehingga tanda sama dengan pada min 2 dan 2 hilang. Betul ya? Tanda sama dengan pada min 2 dan 2 hilang. Sehingga sekarang menjadi X lebih kecil min 2, X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari 2, atau X lebih besar sama dengan 3. Jelas ya? Yuk. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah mendapatkan garis bilangan yang baru seperti ini. Ada bulatan yang kosong, ada bulatan yang penuh. Tentunya bulatan yang kosong ada pada min 2 dan 2. Yuk kita lihat. Ini dia pembuat nolnya yang baru. Min 2, min 1, 2, dan 3. Perhatikan pada bulatan min 2 dan 2, bulatannya menjadi kosong. Karena tanda sama dengannya sudah kita hilangkan. Diagram garis yang baru menjadi seperti berikut. Ya, daerah positif ya yang diminta. Ya. Jadi himpunan penyelesaian finalnya adalah X lebih kecil min 2,
X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari 2, atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, sampai sini, mudah-mudahan kamu benar-benar mengerti tentang pertidaksamaan irasional atau pecahan pada bentuk linear dan bentuk kuadrat. Yuk, sekarang giliran kamu masuk ke dalam latihan.